hijab kan secara umum artinya kan penutup atau menutupi. Ada pakaian yang menunjukkan kualitas kita, tapi bukan untuk menunjukkan ego kita, bukan. Gue lebih suci dari lo, bukan. Ada konteksnya, ada sosiologinya, ada budayanya. Coba dilihat secara dewasa. Aku tidak akan menjadikan kamu satu umat gitu. Jadi berarti Allah itu maunya kita tuh punya banyak budaya macam-macam gitu. Ya. Baju itu kan budaya ya, tergantung dari situasi, zamannya dan sebagainya gitu ya. Kalau ada kata-kata bahwa diwajibkan berjilbab karena petunjuk Quran, harus dilihat dulu konteksnya seperti apa gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita fresh ya setelah rangkaian panjang kemarin kita bicara tentang sholat gitu, dan rangkaian panjang sebelumnya, dan selalu kita mendisklaimer bahwa kita ini nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan tetap bukan siapa-siapa. Jadi kita nggak penting-penting amat sih gitu ya. Yang paling penting adalah kita tetap semangat mau belajar terus, dan mudah-mudahan kita bisa terus sesama menjadi murid yang kita terus menggali. Karena satu poin mungkin spirit kita adalah apa yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu, dan terus menggali. Oke, ini menarik sekali bahwa banyak sekali permintaan dan banyak sekali request kita mau bicara tentang hijab. Wah, ini topik yang mungkin sepanjang masa kali ya, pertanyaan tentang hijab ini seperti apa hakikatnya, kita bicara nanti mungkin dari historikalnya dan seterusnya gitu, sehingga kita mulai menyadari apa itu hijab dan pendalaman tentang hijab itu sendiri. So, langsung aja, silakan Mas Sony. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Kita bahas topik yang ini agak ringan tapi sebenarnya ini esensial. Esensial ya. Jadi hijab ini atau jilbab ini menarik ya untuk kita bahas ya, karena sekarang ini apalagi di Indonesia ini telah terjadi semacam tren atau perubahan ya. Misalnya kalau dari tahun 80-an tuh orang pakai jilbab yang seperti sekarang tuh Nggak banyak ya? Nggak banyak. Iya. Mungkin dianggap orang aneh. Karena istri-istri ulama aja nggak pakai gitu ya. Kayak istrinya Buya Hamka dan sebagainya gitu ya. Jadi mulai tren-tren itu kan mungkin di akhir 80, 90 sampai sekarang gitu. Sampai sekarang mungkin yang kalau ibu-ibu yang udah setengah baya itu nggak pakai, yang beragama Islam ya nggak pakai jilbab itu jadi minoritas, dan kadang-kadang ada intimidasi sosial juga. Betul, bener banget untuk bisa pakai itu ya. Bener banget. Karena dianggapnya bahwa indikasi dari hijrah itu atau membaik itu adalah yang dirubah adalah pakaiannya. Betul. Nah, kalau kita lihat secara pembahasan ya, untuk membahas ini ya, kita tuh membahas ayat-ayat Quran itu harus ada 3 hal gitu. Pertama tuh kontekstual gitu, jadi ada konteks-konteksnya gitu. Kedua itu situasional gitu. Jadi ada situasi-situasi tertentu yang aturan itu berlaku gitu. Yang ketiga tuh esensial gitu. Okay. Nah, esensial ini yang benar-benar ajaran atau hakikatnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang jilbab, kontekstualnya gini, kan pada waktu itu kan ajaran ini kan turunnya di Arab. Ya. Di Arab itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad ada, dari zaman dulu ya orang ya pakai penutup gitu. Pakai penutup gitu loh. Himar gitu loh. Himar tuh pundung gitu. Himar. Nah, karena panas gitu. Jadi nggak melihat gender, jadi cewek pakai, cowok pakai gitu. Ini kalau ngelihat suster-suster di gereja juga dulu pakai gitu. Yeah. Karena kan turunnya di Arab, jadi panas, jadi pakai kerudung. Jadi cewek cowok pakai gitu. Nah, ada budaya juga di Arab dulu, misalnya wanita itu pakai kerudung tapi nggak nutup dadanya gitu, ya kan? Nah, jadi lalu kemudian juga waktu itu kan secara kontekstual nih ya, itu tidak bisa dibedakan antara wanita-wanita budak dan wanita-wanita yang sudah masuk Islam gitu. Sehingga banyak wanita-wanita yang sudah masuk Islam itu digodain gitu loh, karena dianggapnya wanita-wanita. Kalau zaman waktu itu kan budak-budak juga banyak yang masuk Islam kan. Jadi
mereka tetap digodain, di harass gitu ya, di abuse gitu ya. Misalnya waktu itu ketika buang air misalnya, kan dulu kan nggak ada WC di dalam rumah ya, WC-nya semua di luar rumah dan rame-rame begitu, itu digodain gitu. Nah karena konteksnya seperti itu, maka waktu itu ada misalnya melapor ke Nabi Muhammad, kok saya digodain. Akhirnya Nabi Muhammad bilang oke deh, pertama aturannya waktu itu di Kang Abu boleh buka tuh, surat 24 ayat 30-31 ya. Oke. Oh, ini kan yang selalu menjadi landasan ya Mas ya? Ya. Pokoknya landasan tentang hijab urusannya di sini aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, menahan pandangan tuh bukan nunduk gitu, enggak. Oke. Tapi yang dikontrol tuh pikiran gitu loh. Karena pikiran itu ketika melihat misalnya wanita atau apa tuh bukan pandangannya, nggak boleh mandang begini atau nunduk atau apa, tapi yang di dalamnya yang dikontrol gitu. Ya kan? Sehingga tidak terjadi misalnya ingin abuse atau mengharas wanita gitu ya. Jadi itu ya. Terus lanjut. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dua-duanya kan? Dua-duanya ya. Bukan cuma cewek-cowok. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Nah, kenapa ada kata-kata begini? Karena sebelumnya nggak ditutup gitu. Jadi dia pakai kerudung, tapi ini nggak ditutup gitu. Oke. Kayak dulu kalau Kang Abu lihat mungkin di awal-awal di Bali kan gitu. Wanita-wanita Bali kan nggak ditutup. Iya. Jadi sama di Arab juga gitu. Kayak diminta untuk ditutupkan kain di dadanya. Oke. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Karena dulu kan ada perhiasan tuh di kaki tuh kayak gitu. Oke. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, jadi dulu nggak ditutup dadanya, lalu ada perintah untuk menutup dada dan tidak memperlihatkan perhiasan tuh artinya bukan emas atau apa juga, tapi juga ya inilah yang membuat orang itu berpikir yang aneh-aneh gitu kira-kira gitu, kecuali yang tadi orang-orang tertentu. Jadi awalnya tuh dadanya nggak ditutup, jadi ada perintah menutup dada. Lalu kemudian setelah itu tidak bisa dibedakan antara wanita budak dan wanita muslim, sehingga untuk bisa dibedakan dan dikenali gitu. Jadi ini sifatnya sangat kontekstual gitu. Pada waktu itu Nabi Muhammad mengatakan, iya kamu pakai yang lebih rapat lagi kira-kira gitu, untuk bisa dibedakan dan dikenali, cuman itu aja. Oke. Di surat 33:59. Oke. Boleh dibuka. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi untuk bisa tidak diganggu, karena bisa dibedakan antara mana yang budak, mana yang tadi ya, dan yang udah muslim, pakailah kerudung gitu kan ke seluruh tubuh gitu. Jadi tujuannya tuh sangat kontekstual dan situasional gitu. Dan sampai sekarang kalau kita ke Arab, maaf ya, itu kalau pakai baju yang itu tuh memang kayaknya pria-pria lebih agresif gitu. Katanya naik taksi nggak boleh masuk cewek duluan sendiri dan sebagainya. Jadi memang di tempat dan situasi tertentu akhirnya keluar ayat ini gitu. Ayat tentang menutup. Cuman ketika dia sudah dewasa atau mungkin
tidak ingin menarik perhatian pria lagi, boleh dilepas gitu. Ya, di 24 ayat 60 kan. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung. Sebenarnya kata-katanya bukan tua lah ya. Iya. Yang udah nggak produktif kali ya. Pokoknya udah nggak mau menarik lagi perhatian. Yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Kayak gini, jadi waktu itu kalau kamu pakai bajunya seperti biasa, kamu akan diganggu gitu. Dan sampai sekarang berlaku di Arab itu ya begitu. Kalau wanita yang pakai baju agak terbuka dikit akan diganggu gitu. Jadi memang udah budayanya mungkin seperti itu ya. Sehingga kamu pakailah untuk bisa dikenali dan dibedakan. Tetapi kalau kamu udah dewasa dan tidak ini lagi, kamu boleh melepas gitu. Jadi ini sifatnya sangat situasional gitu. Baju itu kan budaya ya, tergantung dari situasi, tergantung dari zamannya dan sebagainya gitu ya. Tentu saja kalau misalnya di negara-negara lain standarnya juga beda gitu loh. Jadi kalau ada kata-kata bahwa diwajibkan berjilbab karena petunjuk Quran, harus dilihat dulu konteksnya seperti apa gitu. Begitu sih mungkin awalnya. Oke. Thank you Mas Sony. Kita masuk ke dalam situasional tadi, menarik banget gitu. Bang Damai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman. Saya termasuk yang waktu kita membahas ini yang tidak terlalu interest. Gitu saja. Dan kalau saya lagi ngajar di berbagai tempat, ini suka ditanyakan. Saya selalu balikin Kang Abu, Mas Sony. Nggak ada isu yang lain. Tapi oke lah, karena ini sudah jadi paradigma kolektif. Iya. Ya teman-teman, saya ulangi, paradigma kolektif, dogmanya kuat. Ya kita perlu bincang-bincang. Sebetulnya dari uraian Mas Sony tadi itu sudah sangat jelas bahwa kan ada hijab, ada khimar, ada jilbab ya. Kalau di Indonesia ada kebaya, ada apa? Kerudung itu. Kerudung itu khimar ya? Iya, khimar. Nah ini kan sudah diterangkan tadi, ini kental banget unsur budaya dan sosiologinya gitu loh zaman itu gitu. Dan Quran pasti datang memberi petunjuk pasti sesuai dengan konteks, ruang dan waktu. Jadi kalau kita tidak melihat konteksnya waktu itu, kita jadi nanti miss esensinya, hakikatnya. Nah saya tidak memberi klaim bahwa ini paling oke, paling benar, tapi hijab kan secara umum artinya kan penutup atau menutupi, hijab. Ya waktu saya belajar spirituality atau tasawuf, justru seorang arif itu harus menutupi banyak rahasia loh. Itu menutupi kan. Jadi dia tidak boleh sembarangan ngomong juga. Misalnya gini Kang, orang datang konsultasi ke saya, tahu-tahu saya melihat sesuatu yang katakanlah pola bakal terjadi begini, terus ada semacam ilham, ya saya harus menutupi, wajib. Nggak bisa saya langsung ngomong itu. Nah dalam konteks seperti itu kita perlu menghijab pengetahuan itu. Kalau kita buka, ya malah berbahaya. Ya kalau kamu buka ya ada konsekuensi gitu. Jadi karena seringnya sudah memahami hijab itu dalam konteks itu, jadi yang bagian culture sosial ini jadi tidak lagi masuk dalam ranah diskusi-diskusi yang di hakikat gitu. Nah jadi kalau saya lebih melihat ini lebih banyak ke unsur psikologis sama sosiologis sama budaya Mas. Iya memang budaya. Budaya, jadi lebih ke budaya, tapi karena sudah masuk ke pikiran banyak yang menerima dogma ini. Kalau tidak pakai jilbab nanti di neraka, rambutnya akan dicabik-cabik. Itu banyak loh, banyak banget gitu jadinya kan. Itu begitu masuk kan, kalau dalam teori psikologi apalagi yang belajar hipnoterapi kan, itu masuk datanya, itu jadi dasar untuk menilai kebenaran benar atau tidak gitu. Nih supaya dipahami nih. Jadi barang itu bukan hanya urusan jilbab. Ya. Urusan babi. Ya. Terus
Jadi teman-teman sekalian, saya mau menyoroti karena ini sudah kadung masuk sebagai data dan disampaikan oleh otoritas, kita tidak lagi buka ruang untuk meneliti hakikatnya. Saya ketika bicara hijab itu, ya memang wajib ditutup apa? Kebenaran nggak boleh dibuka sembarangan, kecuali pada orang yang tepat. Kalau dalam konteks budaya dan sosial, ya biarawati itu kurang sopan apa itu pakai? Mereka juga pakai kan, sangat sopan kan. Jadi apa nih sebetulnya tujuannya sebetulnya? Saya lebih menyorot ke situ Mas Soni Kang Abu. Jadi kalau dibahas itu nanti debatable. Betul. Udah kadung masuk datanya, kalau nggak pakai jilbab itu rambutnya ditarik-tarik di neraka, dibakar, dan itu ada yang menerima itu sama. Terus gimana dengan mukena Mas? Ini ada kaitkan juga nih. Waktu saya misalnya ke luar negeri waktu itu pas sholat udah pakai mukena tuh orang-orang. Pakaian yang ini aja yang wajar sopan aja. Bahkan kelihatan juga rambutnya. Itu bagaimana gitu? Itu guru-guru gitu. Nah, jadi harus dipahami juga teman-teman, mukena itu pun adalah pakaian khas Indonesia. Nggak pakai mukena gimana? Ya kan udah kadang masuk kayak merasa nggak abdol. Tapi orang mulai cari sekarang mukenanya merek Zara juga gitu, merek Louis Vuitton gitu segala macam. Ya, Elvin ngeluarin mukena ya. Mukena juga gitu. Oh, ada ya? Ada juga. Nah, kayaknya mau dibikin buat. Oh. Ya maksud saya pingin ini dia. Tapi kan bagi teman-teman yang sudah menganggap ini dogma yang kuat, agak susah diskusi. Jadi sekali lagi jilbab, hijab, himar ini sangat berkaitan. Iya, tutup aurat itu kan nanti ada lagi. Tapi saya belajar juga Mas. Libas. Belajar juga tentang pakaian sakral. Kalau itu aku interest tuh. Kayak kita misalnya pakaian begini. Ada kaitan dengan kesopanan, etik, sama sense gitu. Ada pakaian sakral ada. Mungkin nanti kita bahas khusus secara itu. Jadi agar mereka tidak diganggu udah jelas juga. Karena ada waktu itu konteksnya kan untuk membedakan kan. Nah gitu. Nah teman-teman tiga fakir mau dapatin hakikatnya, konteks budayanya itu apa nih? Udah kita bacakan Al-Quran nih. Jadi saya tidak mau menjawab apapun Kang Abu, lebih kepada men-trigger pikiran teman-teman, intelektualitinya bahwa oh come on kita coba bahas jilbab ini konteksnya lebih dewasa gitu. Oke. Karena saya pernah soalnya di taklim, begitu saya jelaskan versi yang masuk akal, nggak bisa Mas. Oh pokoknya begini. Iya, benar. Ribut. Saya nggak diundang lagi. Alhamdulillah. Jadi kayaknya pengajian yang sama deh. Oh gitu ya. Iya. Saya nggak sempat diundang. Karena udah tahu. Jadi pakaian itu ada pakaian sopan. Setiap negara, setiap tempat itu ada culture-nya gitu. Dan saya ini pakai ini nih, sarung. Ya. Sangat menikmati gitu. Dan laki-laki jangan cuma wanita juga dong. Laki-laki juga ada dong pakaiannya. Pakaian yang menunjukkan bahwa dia menunjukkan kayak jenggot kan segala macam. Itu saya belajar juga, secret art namanya. Itu ada. Ya sekarang ada orang berjilbab juga. Ya kalau mau bicara supaya nggak diganggu, malah pingin diganggu jadinya kan. Juga. Kalau mengintimidasi orang lain nggak pakai Itu jilbab. dia. Dan saya pernah Kang Abu, ini nggak usah saya sebut namanya, itu pejabat di negeri ini dulu, istri pejabat, ya zaman Orde Baru, Bang Dame, saya tuh teman-teman saya kayak maksa saya jilbab katanya. Padahal gimana ya, dia juga ditanyain terus. Dia orang terpandang, ya makin tua juga dia makin beauty gitu, sopan kayak orang Jawa gitu, pakai kebaya gitu. Dia kayak diintimidasi oleh lingkungan. Itu kan jadi problem, kayak maksain kalau yang nggak berjilbab jadi yang nggak ngikutin gitu. Ada pakaian yang menunjukkan kualitas kita, tapi bukan untuk menunjukkan ego kita, bukan. Gue lebih suci dari lo, bukan. Saya mau menyoroti ke situ Mas, karena kalau di situ tidak selesai perdebatan. Saya udah pernah soalnya diskusi itu. Bahkan saya sama adik saya pernah dia bikin judulnya itu ilalang.
judul filmnya, film pendek itu cerita tentang jilbab, wawancara dokumenter. Akhirnya kontroversial juga, padahal dia mau ngasih tahu. Karena di anak-anak muda udah mulai masuk, gue kalau nggak berjilbab gimana ya gitu. Gimana jawab gitu. Dikasih konteks tapi dari sini memaksa dogmanya, intimidatif. Ada pakaian sakral, ada pakaian sopan supaya kita tidak diganggu. Ada konteksnya, ada sosiologinya, ada budayanya. Okay. Coba dilihat secara dewasa. Jadi bukan ini segala-galanya gitu. Kalau maaf boleh potong. Jadi kalau di Quran itu indikatornya jelas sih. Pertama, kamu tuh diciptain berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya kan, agar kamu saling mengenal kan. Surat 49 13. Yang paling mulia bukan yang bangsa tertentu atau budaya tertentu atau pakai baju tertentu. Berarti kan karena kan pakaian itu kan adalah produk budaya manusia yang situasional dan kontekstual sesuai tempatnya masing-masing. Yang paling mulia adalah yang paling takwa kan 49 13. Lalu di 30 ayat 22 itu bilang kamu diciptakan berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya dan sebagainya. Dan di 548 aku tidak akan menjadikan kamu satu umat gitu. Jadi berarti Allah itu maunya kita tuh punya banyak budaya macam-macam gitu. Ya. Nah, memang pada waktu Quran ini turun di Arab, di Mekah, nggak bisa lepas dari konteksnya, konteks budaya dan waktunya gitu. Sebagai contoh misalnya di Mekah emang sebelum Islam turun ya bajunya ya pakai khimar gitu, pakai kudung gitu. Karena debu Karena panas dan debu kan. Jadi kalau waktu itu mungkin turunnya di tempat lain beda lagi gitu bajunya mungkin begitu ya. Nah, tapi waktu itu yang diperbaiki adalah pertama harus sopan. Ya kan di 24 ayat 60 sopan. Sehingga kalau sampai wanita tuh kelihatan dadanya itu kan nggak sopan ya. Jadi di 2430 tuh tadi 2460 ya. Di 2430 tuh tutuplah dadanya gitu. Nah, lalu kemudian kok ada gangguan gitu. Dan waktu itu masih ada wanita-wanita budak. Kemudian ya udah untuk bisa dibedakan kamu pakai tutup semua gitu. Lalu indikator yang kedua nggak boleh menampakkan perhiasan justru Kang Abu namanya. Jadi karena perhiasan tuh ada unsur sombong gitu. Show off ya. Show off. Kalau bermerek gimana Mas? Nah itu dia. Makanya saya baru mau bahas nih. Perhiasan sekarang kan bukan emas. Tapi kan brand. Brand. Ya kan. Jadi kalau di 2430 kan 31 ya. Itu kan nggak boleh ditunjukin perhiasan termasuk yang gelang di kaki kecuali kepada orang-orang tertentu. Jadi nggak pengen show off gitu. Di 24 dan 60-nya boleh asal bersifat sopan dan tidak bermaksud menumpahkan perhiasan. Perhiasan itu justru untuk orang-orang sekitar yang dekat sama kita. Kalau kita kan baru mau kawinan baru pakai gelang emas, berlian semua gitu kan. Itu justru nggak boleh karena kata kasur kan bilang nggak boleh bermegah-megahan ya. Jadi harus hidup sederhana, berbaju yang sopan, tidak menampakkan perhiasan. Itu tuh basic-basicnya itu gitu. Benar-benar. Kalau kita turun di Arab ya memang ya sekarang di pesawat aja bajunya biasa sampai di sana berubah karena memang mungkin budayanya itu mungkin ini ya kebanyak makan daging-dagingan oleh cowoknya. Tapi aku mau kesini lagi Mas. Ya kan umat Islam kan khususnya kan mengetahui ada manusia pertama Hawa. Apakah mereka udah pakai begitu nggak dong? Di Indonesia di tahun 80-an tuh orang pakai yang kayak gitu. Sekarang tuh aneh. Itu dia makanya kan tadi itu ini baru-baru aja. Penekanan saya di situ teman-teman adalah karena sudah masuk dogma ajaran mengenai salah benarnya diskusi intelektual gitu, diskusi historis gitu. Tapi ketika itu memaksakan segala macam jadi masif, ya udah jadi disitulah kelirunya gitu. Sehingga orang-orang yang nggak seperti itu jadi dianggap tidak beriman, tidak soleh segala macam. Betul. Jadi
Kalau pakaian sakral saya setuju. Bukan setuju ya. Pakaian sopan. Emang ada. Oh, pakaian sakral ya. Sakral itu yang betul-betul mewakili jiwa kita, spiritualitas kita. Terus begitu tampil dalam konteks lahiriah, itu menjadi sopan, ethics, appropriate. Kalau saya lagi misalnya menyendiri sholat, atau munajat atau meditasi, zikir, ada pakaian sakralnya. Wangi segala macam yang nyaman. Kayak Mas Sony kan juga ada duduknya, tempat sakralnya ada juga gitu. Itu ada memang. Pakaian itu mewakili soul kita. Tapi bahwa ada orang juga yang ya dia kosong aja, santai bisa, tapi dalamnya luar biasa. Tapi yang batin menampil kepada yang lahir itu juga bagian dari wisdom gitu. Jadi ini perlu dilihat secara luas gitu. Betul. Karena kan sekarang yang jadi keributan itu gara-gara tadi kalau pakai bahasanya Bang Damai paradigma kolektif tadi. Iya. Gitu. Karena gini, Mas Sony, Bang Damai pernah dapat satu curhat dari ibu-ibu gitu ya. Kang, aduh anak saya tuh sedekahnya bagus, baik banget, tapi sayang satu, belum pakai kerudung katanya. Jadi itu menarik gitu ya. Maksudnya mindsetnya bahwa kerudung ini tuh adalah sesuatu yang membypass bahwa ini yang menunjukkan bahwa ini adalah wanita solihah, surga, Islami gitu misalnya. Tetapi setelah kita memahami ini kan kita penting untuk menyadari mana hakikat dalam konteks pakaian dan esensi gitulah kira-kira. Iya. Itu sih Mas Sony Bang. Saya Beda tahu. wanita budak sama wanita Islam. Iya. Supaya wanita budak yang sudah masuk Islam ini nggak diganggu gitu loh. Itu sih sebenarnya dasar awalnya. Konteksnya. Di 33 ayat 59 supaya kamu dikenali gitu. Oh, kamu ini udah masuk Islam, wanita budak nih. Supaya kamu nggak diganggu. Karena kalau zaman dulu wanita budak tuh boleh diapain aja, Betul. ganggu boleh diapain aja. Betul. Dulu tuh konteksnya itu. Gimana Bang? Iya, jadi gara-gara seperti itu kan jadi gerakan masif itu jadi standar jadinya. Iya. Nanti kalau Intimidasi sosial. intimidasi sosial. Tapi juga di sisi lain Mas Sony kan udah nggak tahu kita bahas kan nanti tuh kalau jenis kelamin ada laki ada perempuan kan ada jenis kelamin yang lain. Itu juga intimidatif tuh gerakan dunia juga tuh. LGBT atau apa gitu. Itu ada juga tuh. Itu juga masih mereka nanti kan wah mereka juga masih gitu. Sama-sama nggak benarnya kalau udah masif gitu. Betul. Kalau dulu punya anak cewek kan khawatir orang. Sekarang punya anak cowok juga loh. Benar kan? Jadi kalau kalau takut diganggu, sebenarnya cowok harus pakai jilbab juga loh. Sebenarnya ya. Benar. Karena cowok juga diganggu loh sekarang. Iya. Cuma cewek. Benar. Dan kalau kita ngelihat Saya buat pikir baru gitu ya. Khusus berlaku di San Francisco, di mana itu ibu kota LGBT, harus yang cowok pakai jilbab. Karena kan supaya aman gitu. Oke, ya maksudnya mudah-mudahan ya saya rasa obrolan kayak gini tuh udah banyak meluas lah ya. Dan maksudnya ketika kita betul Bang Damai saya setuju kalau kita bicara dalam intellectual way dan kita berbicara dalam bagaimana kita menjalani dalam gaya atau mengalirkan kehidupan gitu, ternyata ya bukan hanya dalam konteks pakaiannya gitu. Tadi sih jadi terbersih tuh Mas Sony, bener sih di pengajian pada pakai jilbab, tapi pamer tas gitu ya, sama aja ya. Yang lebih ini lagi menarik nih, menggelitik nih, masih agak baik sudah juga. Iya loh, Baik. bener. Baik dikasih jilbab. Sekarang kan di sekolah-sekolah tertentu wajib. Iya. Masih bayi, masih kecil. Iya sih. Nah itu mungkin ya kita penting. Kenapa sih kalau mau hijrah yang dirubah pakaian luarnya gitu? Dalamnya dulu harus. Padahal kan bukan luarnya yang penting. Iya Oke Bang, Mas Sony, ini kayaknya good start gitu ya, karena kita akan perdalam lagi. Kita belum bahas aurat dan pakaian yang Pakaian best takwa. of the best itu apa sih gitu. Dan mudah-mudahan ini pemantik juga buat kita semua lebih melihat esensinya daripada si kolektif paradigma tadi gitu. Dan banyak banget pertanyaan bahwa gimana sih pakai atau enggak dan seterusnya. Tapi dalam perspektif ini mungkin hal yang paling sederhana adalah yang pakai nggak usah ngejelekin yang enggak juga nggak usah ngejelekin yang pakai gitu. Karena pada dasarnya kembali kepada keyakinan masing-masing. Mungkin Kang Abu sebelum ditutup ya, fenomena budaya bercampur dengan ajaran ini itu
tidak hanya berlaku buat wanita loh, juga buat pria loh. Ya. Jadi kita itu untuk bisa jadi Islam harus bajunya ke Arab-Arapan gitu, wajahnya ke Arab-Arapan gitu, terus celananya ke Arab-Arapan gitu. Padahal kan kenapa pakai celana cingkrang itu karena supaya nggak kena debu kan? Ya, ya. Gitu. Kalau di Arab kan banyak debu kan, jadi agak cingkrang gitu. Lalu ininya pakai kerudung. Itu kan budaya ya. Ya, ya. Bukan esensi ajaran gitu. Jadi kita kalau bicara jilbab saya bukan cuma ngomongin wanita nih. Iya, ya, semua Yang laki-laki coba aja ke pengajian. Laki-lakinya juga ya. udah jadi seragam semua budayanya gitu. Iya, iya, iya. Jadi mungkin lebih attentionnya kepada budaya daripada ajaran. Iya, betul. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi dan pokoknya tetap belajar. Terima kasih.